pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ikhwan muslimin, siswa-siswi SMK Lahir 2 khususnya, Bapak dan Ibu Dewan Guru yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa kita awali pertemuan kita pada kali ini dengan ucapan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan begitu banyak nikmat kepada kita semuanya, dan kita masih bisa berjumpa lagi, bertemu lagi dalam kuliah Ramadan SMK Lahir 2 tahun 1442 Hijriah. Adapun tema pada kali ini, saya akan membawakan judul yang cukup menarik juga, yaitu kesempurnaan puasa di bulan Ramadan. Terlepas dari firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Jadi Allah sudah sempurnakan agama yang Allah turunkan ke muka bumi ini dengan agama yang terakhir, yaitu agama Islam. Allah sudah sempurnakan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semuanya. Ini adalah nikmatnya, itu adalah melaksanakan puasa bukan hanya sekedar kewajiban, tapi memang itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, di mana puasa Ramadan yang kita laksanakan khususnya ini banyak sekali manfaatnya. Banyak penelitian-penelitian tentang puasa Ramadan, faedahnya, yang diantaranya adalah bisa menyehatkan tubuh seseorang yang selama 11 bulan barangkali dia selalu bekerja mengolah dalam tubuh kita ini, organ-organ yang ada dalam tubuh kita ini mengolah seluruh jenis makanan yang berat dan yang ringan untuk menjadi satu energi dan menjadi satu kekuatan agar orang itu sehat dan kuat. Bulan Ramadan adalah bulan di mana manusia diminta oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan wajib hukumnya, untuk menahan diri dari segala hawa nafsu, dari segala hal-hal yang bisa merusak kesehatannya. Dan inilah puasa bisa membangkitkan, bisa memotivasi seseorang untuk bisa berbuat lebih baik lagi karena badannya sehat dengan dia melaksanakan puasa. Maka supaya puasa kita ini lebih sempurna, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan lagi. Kalau sebelumnya puasa jangan sampai terbuang sia-sia alias batal dengan larangan-larangan yang Allah tentukan, kali ini bagaimana caranya supaya puasa kita ini sempurna, paling tidak mendekati kesahihan, sehingga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur bisa
mengerjakan amalan-amalan yang lain yang bisa menyempurnakan nilai puasa yang kita lakukan. Yaitu diantaranya apa? Sahur. Sahur sepertinya ringan ya. Bangun malam sekitar jam 4 atau jam 3 barangkali, makan untuk niat puasa. Namanya bangun sahur, bangun makan malam. Di mana dalam ilmu kesehatan kalau makan malam sebetulnya itu tidak menyehatkan, tapi karena ini untuk puasa, supaya puasanya kuat, supaya puasanya tidak batal, supaya puasanya kemudian nggak ada alasan bahwa saya kagak sahur kemudian tidak puasa, maka puasalah, sahurlah, karena sahur ada barokahnya. Tasahharu, kata Rasulullah SAW, tasahharu fa inna fis sahur barakatun. Bangunlah kalian sahur, karena dalam sahur ada berkah. Ketika kita puasa dengan sahur kita laksanakan, insya Allah rasa lapar, rasa haus itu tertahankan. Bukan berarti kemudian tidak sahur juga kemudian tidak bisa puasa, tetap puasa. Apalagi yang wajib seperti ini. Sahur atau tidak sahur sebetulnya wajib tetap kita harus puasa. Hanya saja disunahkan Rasulullah SAW kalau kita mau puasa ya bangun sahur, walaupun cuma dengan segelas air atau seteguk air sahur. Dan jangan lupa, tidak semua kita ini ketika sahur kemudian ingat sama doa mau sahur. Ada yang hafal di antara pemirsa yang barangkali melihat kuliah pendek ini atau kultum yang saya lakukan? Ada di antara pemirsa? Baik, ada baiknya saya ingatkan. Kalau mau sahur sebelum makan atau minum baca dulu nawaitu bi'akli hadat ta'ami sunnatas sahuri lillahi ta'ala. Itu dia. Nawaitu bi'akli hadat ta'ami sunnatas sahuri lillahi ta'ala. Ya Allah, aku niat dengan makan ini di waktu sahur karena Engkau. Itu niatnya. Terus saya untuk puasa, ya. Itu untuk niat sahur. Terus yang lain lagi untuk kesempurnaan sholat kita, untuk kesempurnaan puasa kita apa? Ya, kalau habis sahur nih dulu, zaman saya masih kecil nih, khususnya wilayah Gempol, Cakung lah gitu, Jakarta pada umumnya, kalau sahur itu habis sahur pada jalan, pada keluar, ramai di jalan itu, bahkan sampai sholat subuh aja ketinggalan jadinya dulu. Katanya kalau sekarang udah berkurang, bahkan hampir tidak ada yang kalau setelah sahur itu jalan, keluar rumah jalan sambil menunggu subuh. Nah, ini yang kemudian sekarang malah akhirnya sholat subuhnya ditinggalin, malah jalan-jalan subuhnya, jalan-jalan sahurnya didahulukan. Ini salah. Nah, maksud saya kemudian jangan sampai sudah sahur kagak sholat subuh karena tidur. Nah, untuk melaksanakan sholat ada baiknya disunahkan terlebih dahulu dan mandi hadas. Khawatir kita barangkali tadi semalam itu tidurnya mimpi, atau barangkali ada hal-hal yang lain yang mengakibatkan
tidak diterimanya sholat kita. Maka disunahkan mandi hadas. Itu yang kedua. Nah, ketika kemudian berbuka, nih kan kita udah jalanin puasa nih dari fajar sampai menjelang maghrib. Ketika beduk para azan maghrib berkumandang, itu tandanya kita sudah boleh makan dan minum. Nah, ketika makan dan minum, jangan sampai kita tunda-tunda, segera. Itu namanya takjil, yang kita kenalkan takjil. Takjil itu menyegerakan makan dan minum atau membatalkan puasa. Yang lainnya lagi adalah tadarusan. Tadarusan itu membaca Al-Quran. Kalau memang belum bisa, ya belajarlah. Ini kesempatan di bulan Ramadan untuk belajar Al-Quran. Yang lainnya lagi menjaga lisan dan perbuatan kita. Lagi puasa jangan sembarangan ngomong. Kata Rasulullah, man lam yada' qaula zur, siapa yang tidak meninggalkan perkataan yang jorok pada saat dia puasa, falaisa lillahi, maka Allah tidak berkehendak, falaisa lillahi hajatun min ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Jadi Allah tidak menghendaki puasanya alias batal ketika dia mengatakan ucapan-ucapan yang kotor. Yang lain lagi menjaga hawa nafsu, kemudian menahan diri. Menahan diri, apa menjaga nafsu dengan menahan diri, apa bedanya? Kalau nafsu yang berkenaan dengan syahwat. Yang lainnya, ketika kita berbuka, saya ingatkan juga, ini barangkali karena lapar dan hausnya akhirnya ada minuman, apalagi esnya es dengan kolak, esnya es campur buah-buahan, warnanya juga macam-macam, ada merah hijaunya, ada kuningnya, menarik ke mata dan menimbulkan hasrat untuk segera minum. Akhirnya lupa doa juga. Bacalah doa ketika berbuka. Itu apa? Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu dahabat dhama'u. Nah, apa itu? Ada dahabat dhama'u wa btalatil uruqu wa sabatil ajru insyaallah. Itu doanya. Bisa? Insyaallah. Hafalin kalau bisa. Minimal Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Itu cukup ketika berbuka. Nah, terus kalau sudah berbuka, biasa nih kita umat Islam selalu mengadakan namanya apa? Sholat tarawih. Nah, sholat tarawih setelah sholat isya itu diadakan sholat tarawih. Ada yang 11 rakaat, 8 rakaat, 3 rakaat dengan witirnya, ada yang 23 rakaat, 20 rakaat tarawihnya, 3 rakaat witirnya. Kalau mau nanti bangun lagi sholat tahajud, alhamdulillah, karena memang kesempatan. Biasanya kita cuma melaksanakan puasanya saja, tarawihnya banyak ditinggalin. Apalagi kalau udah masuk minggu kedua, ketiga, keempat, nah udah makin habis. Ya, makin musola atau masjid yang tadinya shopnya 5, 6, 7 mundur jadi 1, 2, 3, cuma 1, 2, 3 barisannya. Ini sangat disayangkan. Kenapa? Karena kata Rasulullah SAW, man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa melaksanakan sholat tarawih qoma, atau qoma itu mendirikan apa? Mendirikan sholat tarawih imanan wa ihtisaban, pada bulan Ramadan ini karena dasar iman kepada Allah Subhanahu wa taala, ikhlas mengerjakan karena Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni dosanya yang parah. Pemirsa kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian yang bisa saya sampaikan untuk kesempurnaan
puasa kita pada kali ini. Mohon maaf apabila waktu yang diberikan kemudian ini terkepanjangan lewat tadi yang sudah ditentukan. Tapi pasti selamat berpuasa, selamat berbuka, dan semoga Allah tetap pelihara puasa kita sampai akhirnya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.